Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Alfonso, trainer profesional. Saat ini saya akan sharing video training Persuasion and Influence Communication Skill. Saksikan video ini sampai selesai karena video sangat penting dan berguna bagi para profesional dan juga para entrepreneur. Sahabat profesional, seperti kita ketahui, topik tentang persuasion and influence communication skill ini sangat penting sekali bagi para profesional. Untuk apa saja? Karena fungsinya banyak sekali, yaitu untuk menjalankan peran kepemimpinan dalam rangka apa di sini? Membujuk dan mempengaruhi orang lain, ya, sahabat sekalian. Kemudian juga dalam peran Anda sebagai seorang penjual, pemasar, begitu ya, bagaimana Anda membujuk, mempengaruhi target pasar Anda. Juga dalam rangka Anda presentasi, lalu negosiasi, sahabat sekalian, atau melakukan coaching and counseling, atau waktu Anda memberikan motivasi atau melakukan sosialisasi. Jadi ini topik mengenai persuasion and influence communication skill ini sangat dibutuhkan bagi Anda harus punya kemampuan, kompetensi melakukan hal ini. Nah, sahabat sekalian, mengapa ini menjadi penting, sahabat sekalian? Tadi sudah jelas ya, karena kita memiliki peran, ya banyak peran yang harus kita lakukan. Lalu yang menjadi tantangannya adalah karena Anda menghadapi manusia. Manusia, bagaimana Anda membujuk supaya orang itu mau melakukan apa yang Anda minta, pesan, kan begitu ya, Anda ingin lakukan gitu ya kepada mereka. Nah, tantangannya sahabat sekalian di zaman sekarang ini adalah menghadapi manusia adalah karena banyak perbedaan-perbedaan. Satu orang Anda bujuk bisa berhasil, tapi satu orang yang lain belum tentu bisa berhasil. Lalu satu orang bisa Anda yang namanya pengaruhi, ya. Satu orang ini belum tentu bisa. Kenapa sih? Apa yang membedakan sih? Kenapa satu bisa yang lain tidak bisa? Nah, itu karena memang ada perbedaan-perbedaan dalam setiap manusia. Apa saja perbedaan-perbedaan tersebut? Ya, pertama yaitu dari tipe kepribadian. Ya, tipe kepribadian itu ada tipe pribadi dominan, ya, ada influence, ada compliant, atau ada steadiness. Itu aja sudah berbeda dari sisi metode DSC, begitu ya. Ada kepribadian berdasarkan dari yang namanya NLP. Misalnya ada tipe orang visual, ada orang tipe auditory, ada tipe orang kinestetik. Nah, itu saja dari kepribadian tersebut Anda bisa lihat ya. Waktu Anda mempengaruhi misalnya orang dominan dengan cara tegas, cepat, dia bisa mudah mengerti. Tapi kalau Anda mempengaruhi orang-orang steadiness pakai cara tegas, keras begitu, mereka mungkin tidak paham. Nah, inilah jadi keunikan. Nah, itu dari segi tipe kepribadian. Belum lagi faktor namanya mindset seseorang, ya, mindsetnya. Lalu juga nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Lalu tingkat juga kepercayaan diri seseorang, faktor sosial, budaya, jabatan, dan sebagainya. Nah, itu saja sudah banyak yang bisa ya membuat Anda menjadi tertantang membujuk, mempengaruhi seseorang. Jadi tidak mudah, sahabat sekalian ya. Lalu juga dalam konteks yang lain, yaitu tantangannya menyangkut apa? Kebutuhan, keinginan, harapan seseorang. Kalau orang sedang butuh, Anda bujuk cepat ya, sahabat sekalian ya. Orang sudah punya keinginan, cepat sekali untuk Anda bujuk, Anda pengaruhi. Karena orang sudah punya dorong kebutuhan, jadi cepat sekali. Lalu juga perbedaan yang namanya pengetahuan, keterampilan, dan skillnya. Nah, ini pun mempengaruhi juga, sahabat sekalian. Pengetahuan, skillnya, sama attitude-nya. Jadi mudah sekali. Kalau Anda punya pengetahuan, Anda tinggal menjual suatu produk, dia sudah mengerti, langsung cepat dibeli, sahabat sekalian ya. Nah, jadi itulah berbagai tantangan-tantangan yang dihadapi bagi Anda sebagai profesional atau sebagai entrepreneur dalam rangka membujuk dan mempengaruhi orang lain. Nah, mengapa ini penting, sahabat sekalian? Karena tadi ya, peran kita sebagai profesional atau sebagai seorang entrepreneur, karena kan ujung-ujungnya Anda harus mencapai namanya target. Nah, target itu sendiri kan tahu, sahabat sekalian ya. Target dari segi korporasi, nah itu gampang hitungannya. Rumusnya kan sedang profit sama dengan revenue dikurangi cost. Jadi ketika Anda bisa membujuk anak buah Anda atau klien Anda, maka kalau Anda sebagai seorang marketing, sebagai seorang sales gitu ya, maka profit bisa meningkat. Karena apa? Gara-gara bisa mampu membujuk klien Anda membeli produk Anda, akhirnya revenue Anda bisa meningkat. Nah, itu seperti ini jelas ya. Kalau Anda di luar departemen sales atau departemen produksi,
atau bagian keuangan atau bagian HRD, ketika Anda membujuk mempengaruhi anak buah Anda untuk melakukan penghematan, cost down, cost reduction, maka costnya bisa turun, profit juga bisa meningkat. Nah, itulah gambaran-gambaran betapa pentingnya seseorang punya kompetensi di dalam melakukan namanya persuasion, membujuk atau mempengaruhi, influence dalam konteks berkomunikasi, sahabat sekalian. Ya jelas ya. Tujuannya udah jelas buat sahabat sekalian, Anda mempengaruhi orang lain supaya berdampak kepada profit perusahaan. Nah, ini dia tantangan sahabat sekalian ya. Nanti peran Anda banyak, tadi saya katakan, waktu Anda menjalankan sebagai seorang pemimpin, menjalankan peran sebagai seorang marketing atau sales, peran dalam melakukan presentasi, negosiasi dan sebagainya. Nah, jadi pentingnya, lalu dari tantangan jelas ya, ada perbedaan-bedaan. Nah, jadi nanti Anda jangan kaget. Lalu jangan marah-marah juga ketika kok yang ini mudah, yang ini sulit begitu ya. Nah, itu makanya Anda harus melakukan observasi sahabat sekalian ya. Nah, yang jelas sahabat sekalian, Anda sebagai profesional harus punya namanya target. Target apa? Target sesuatu supaya ada. Nah, ini tekniknya seperti ini. Lalu apa saja sih sahabat sekalian harus dimiliki bagi seorang supaya meningkat kompetensi tadi persuasi sama influence-nya? Ya, pertama, seorang profesional harus punya namanya kemampuan dasar-dasar komunikasi. Ya, kemampuan dasar komunikasi. Nanti Anda bisa lihat di video saya yang lainnya tentang dasar komunikasi. Ini penting sekali sahabat sekalian ya. Bagaimana dasar komunikasi yang namanya dari ada pengirim, ada pesan, ada media, ada lalu penerima, lalu ada feedbacknya. Nah, ini penting dasar-dasar. Nanti saya coba sedikit saya gambarkan dalam proses tadi mempengaruhi sahabat sekalian. Nah, itu jelas ya. Yang kedua adalah Anda punya namanya kepercayaan diri, punya sikap tegas dalam rangka membujuk dan mempengaruhi orang lain, punya sikap tegas. Lalu yang ketiga, punya mindset yang positif, berpikir positif sekalian ya. Kalau sudah Anda punya positive thinking, udah PD-nya dapat, udah tinggal gampang dalam rangka membujuk atau mempengaruhi orang lain sahabat sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu, Anda punya kemampuan lagi dan kompetensi membangun hubungan dan kepercayaan. Ini penting sekali sahabat sekalian ya. Anda bisa membujuk, mempengaruhi, ternyata ada level tertentu. Kalau sudah kenal baik, udah gampang sekali membujuk sahabat sekalian, gampang sekali mempengaruhinya ya. Nah, jadi harus punya kemampuan membangun hubungan, membangun kepercayaan sampai level paling ideal, yaitu seperti keluarga. Udah gampang banget mempengaruhi. Nanti kita belajar teknik sahabat sekalian. Nah, juga kemampuan di sini nanti melakukan apa? Beradaptasi dengan berbagai situasi. Yang terakhir, ya harus punya kemampuan lah yang namanya di dalam persuasi dan juga influence orang lain. Jadi dalam rangka membujuk, orang harus punya dong. Nah, ini kita belajar hari ini sahabat sekalian ya. Kita belajar dari video ini, semoga Anda bermanfaat untuk mengembangkan diri Anda. Persuasion influence skill ini sederhananya sahabat-sahabat seperti ini. Yaitu pertama di sini ada input, ada proses, ada output. Nah, ini jelas ya. Bagaimana mempengaruhi kan begitu ya, memproses. Lalu melakukan namanya feedback. Tapi targetnya pun harus jelas dan tercapai target tersebut. Nah, oleh karena itu setiap kita profesional di sini harus paham yang pertama apa itu yang namanya persuasi atau membujuk sahabat sekalian ya. Nah, ini perlu kita pelajari secara detail dan tajam supaya Anda mengerti dasar-dasarnya. Persuasion communication skill sederhananya adalah komunikasi bujuk rayu. Nah, secara definisi sederhananya adalah kegiatan komunikasi yang bertujuan untuk merayu pikiran dan perasaan orang lain agar tertarik dan ya pada sesuatu hal yang Anda tawarkan atau ditawarkan oleh seorang komunikator. Nah, di sini dikatakan merayu karena memang tidak ada unsur paksaan sahabat sekalian ya, terhadap apa yang Anda tawarkan suatu hal kepada orang lain. Jadi dia membeli atau menggunakan atau mencoba itu karena terpengaruh saja oleh bujuk rayu Anda. Nah, contoh pasti Anda sering mengalami atau pernah mengalami setidaknya minimal sekali lah dalam hidup. Ketika Anda sedang berkunjung ke suatu pusat perbelanjaan atau ke mall begitu ya, Anda sedang jalan santai gitu kan, lalu ketika sampai di dekat suatu pertokoan, ada toko begitu ya, lalu Anda bertemu dengan seorang SPG, misalnya SPG parfum atau apa saja atau bedak. Lalu dia mulai mendekati Anda dengan
kepiawaiannya dia dan kelengkapannya dia punya daya tarik secara fisik gitu ya, daya tarik, dan siap dia mempengaruhi Anda. Lalu dia menawarkan produk jasa pada Anda. Lalu yang Anda tadi tidak punya rencana, pertama Anda akan terbujuk untuk apa? Melihat dan mencoba. Nah, mencoba ya, atau mencoba tester-tester yang ada. Bahkan ketika Anda sudah mulai merasakan kemampuan dari atau terbujuk, dirayu oleh SPG tersebut, bahkan Anda bisa membeli tanpa ada rencana, sahabat sekalian. Nah, inilah kemampuan komunikasi bujuk rayu. Dan ini nanti penting ya, nggak hanya dalam konteks SPG saja. Anda bisa nanti dalam implementasi, tadi saya katakan ya, bisa dalam konteks Anda kepemimpinan, begitu ya sahabat sekalian ya. Jadi misalnya Anda pemimpin di sini, waktu Anda membujuk gitu kan ya, membujuk anak buah Anda melakukan misalnya ekstra bekerja di luar jam kerja ya, tanpa dibayar lembur atau gitu misalnya gitu ya. Dan karena Anda punya karisma yang baik, punya kemampuan yang baik, lalu anak buah Anda rela mengerjakan ya, mempengaruhi anak buah Anda atau membujuk anak buah Anda untuk rela mengerjakan tanpa perlu dibayar lemburan atau apa saja, bisa macam-macam sekali. Jadi itulah kemampuan membujuk di sini sahabat sekalian ya. Nah, yang penting nanti kita perhatikan apa saja faktor-faktornya sahabat sekalian ya. Nah, itu dalam kemampuan namanya membujuk. Influence communication skill, atau disebut juga bagaimana komunikasi mempengaruhi sahabat sekalian. Kalau tadi persuasi, membujuk, nah pemaksaan. Nah, kalau sedangkan influence skill di sini Anda mempengaruhi. Jadi Anda punya kemampuan di sini untuk membuat seseorang melakukan sesuatu ya, melalui penggunaan sumber daya Anda ya, sumber daya Anda. Jadi Anda punya sumber daya, bisa mempengaruhi orang lain. Jadi kemampuan mempengaruhi dengan sumber daya yang Anda miliki. Misalnya kekayaan Anda ya, kekayaan Anda bisa menggerakkan massa untuk demo karena Anda punya pengaruh dengan apa? Uang Anda, bisa mempengaruhi kekayaan Anda. Atau Anda bisa mempengaruhi orang lain untuk berkumpul karena Anda punya uang yang banyak gitu ya. Bahkan bisa membunuh orang lain, merusak orang lain dengan pengaruh kekayaan Anda. Jadi orang terpengaruh oleh sumber yang dimiliki dalam konteks kekayaan. Atau juga status sosial Anda, karena Anda status sosialnya adalah tinggi, orang besar, orang hebat begitu ya. Anda berbicara lalu orang langsung terpengaruh ya sekali. Makanya ada orang-orang disebut influencer gitu kan ya, menjadi tokoh, menjadi model yang ditiru. Nah, karena status sosial Anda orang hebat sesuatu gitu ya. Jadi misalnya Anda ahli ya, di sosial Anda seorang yang penampilan mewah, menggunakan barang-barang yang mewah sahabat sekalian ya. Jadi Anda tahu, jadi Anda menggunakan barang mewah, lalu Anda cerita yang membuat suatu produk begitu ya, dijual, ditawarkan di media sosial Anda gitu ya. Enak lo pakai ini, produk ini luar biasa, karena orang lain percaya dan akhirnya orang terpengaruh karena status sosial Anda luar biasa, sudah menggunakannya. Atau juga pengaruh karena memang Anda punya kekuasaan, punya power, punya jabatan. Akhirnya Anda bisa mempengaruhi karena punya jabatan di situ, punya kedudukan. Akhirnya orang mau melakukan ya apa yang Anda katakan. Nah, itu. Jadi di sini yang namanya influencer di sini atau menginfluence di sini tak sama sekali adalah dia punya kekuatan sumber yang dimiliki. Kalau yang tadi persuasi hanya kemampuan dalam komunikasi, membujuknya, mempengaruhi pikiran, perasaan, tindakan gitu ya. Seorang melakukan ini, di balik diri Anda ada sumber daya yang melekat, menempel dalam diri Anda, sehingga orang melihat jauh ke belakang ke dalam apa yang menjadi sumber daya Anda. Nah, jadi memiliki pengaruh atas orang sesuatu hanya berarti melalui sumber daya yang ada ya, bagaimana Anda mendistribusikan, menggunakannya ya, orang akan melakukan penawaran Anda karena Anda memang memiliki sesuatu yang bernilai bagi mereka ya. Pengaruh memiliki di sini visi tentang hasil optimal untuk sesuatu ya. Nah, penting sekali. Jadi silakan sahabat sekalian, mana ada yang cocok dalam rangka persuasi atau influence. Tapi memang kalau influence skill sudah punya track record, punya latar belakang, punya sumber daya, akhirnya Anda sederhana, Anda adalah orang yang dipercaya karena sumber daya
Anda. Kalau persuasi gitu, membujuk, saat itu Anda datang, Anda bisa membujuk dengan kepiawaian komunikasi Anda, mempengaruhi pikiran seseorang untuk akhirnya terbujuk rayu oleh keahlian Anda dalam berkomunikasi. Saya influence adalah bagaimana Anda menggunakan sumber daya, Anda bisa komunikasi, akhirnya Anda bisa mempengaruhi orang lain. Nah, kalau bujuk rayu lebih sedikit sumber dayanya, nggak banyak, yang nggak seperti influence. Sahabat profesional, saya saat ini akan menginformasikan kepada Anda yaitu perbedaan antara persuasion atau membujuk dengan influence, mempengaruhi, ya, dari berbagai variabel yang digunakan, supaya Anda semakin jelas nanti waktu Anda mengimplementasikan atau menggunakan istilah-istilah ini supaya jangan salah. Nah, yang pertama sahabat sekalian, dari sisi berasalnya, kan begitu ya. Berasal, mengapa orang terbujuk atau terpengaruh. Nah, pertama dari asalnya, untuk persuasi atau membujuk, yaitu memang terjadi tindakan yang Anda lakukan. Jadi Anda melakukan, yaitu berkomunikasi gitu sini, sesuatu yang Anda lakukan. Anda berkomunikasi, membujuk. Jadi ada actionnya Anda, komunikasi Anda, akhirnya orang terbujuk. Tadi SPG gitu ya, membujuk. Nah, sedangkan influence atau pengaruh di sini dalam komunikasi yaitu ada sumber daya yang Anda miliki. Jadi asalnya karena memang Anda punya sumber daya atau Anda punya sifat sini. Jadi sesuatu yang Anda miliki atau sesuatu sifat atau kedudukan atau jabatan sehingga Anda punya daya pengaruh. Nah, itu asalnya ya sahabat sekalian. Jadi Anda tahu di sini ya. Jadi, nah, kedua dari segi dampaknya. Nah, dampaknya di mana perbedaannya antara persuasi dengan influence? Sedangkan persuasi atau membujuk, dia dampaknya tuh hanya jangka pendek. Dia pendek, setelah itu dia lupa, ya, bujuk rayunya, kan gitu ya. Terbujuk rayu gitu ya, karena memang waktu pendek. Nah, itu nanti dalam waktu ada presentasi, waktu ada menjual sesuatu gitu ya. Nah, kecepatan, karena itu butuh waktu pendek sekali ya, sahabat sekalian. Sedangkan yang namanya influence itu bisa jangka panjang sahabat sekalian ya, karena kan melekat pada seseorang sampai sebenarnya hilang ya, pengaruhnya sahabat sekalian ya. Makanya ketika orang punya uang banyak, kaya raya, orang mudah dipengaruhi oleh orang tersebut. Tapi begitu kayanya habis, rontok, miskin, atau sifatnya orang tersebut sudah dipenjara gitu ya, atau rusak nama baiknya, orang langsung hilang. Nah, jadi sampai dengan ya sifat itu selama masih ada, semuanya masih ada, orang pasti gampang terpengaruh. Nah, itu dampaknya ya. Jadi yang pendek, jangka panjang. Nah, prosesnya persuasi adalah terjadi karena Anda memiliki kekuatan untuk meminta orang lain ya, kekuatannya, kemampuan komunikasi meminta orang lain, nah, bujuk di sini ya. Nah, itu kekuatan dari persuasi. Sedangkan kalau dalam influence, mempengaruhi di sini menggambar, jadi influence mempengaruh yang terjadi karena kemampuan Anda untuk menginspirasikan orang lain. Jadi karena Anda melekat sesuatu, Anda mungkin ahli di bidangnya, kan begitu ya. Punya kekuatan, punya sumber daya yang kuat. Nah, disinilah Anda ya di sini bisa menginspirasikan orang lain tersebut, ya, menggerakkan. Entah apapun dilihat orang lain, tapi jelas Anda di sini prosesnya adalah menginspirasikan. Jadi usahanya tidak sekeras dari membujuk. Kalau membujuk jelas meminta, jelas cepat gitu ya. Membujuk, nah juga membujuk kan ya harus cepat dia. Kalau dia influence, menginspirasikan. Mari kita berusaha supaya sukses. Makanya tips sukses untuk berusaha yang menyampaikan orang miskin yang nggak bisa sahabat sekalian ya. Ya, tips sukses dalam berbisnis ya seorang pebisnis. Kenapa? Terbukti dia sebagai bisnis. Jadi ada buktinya kan gitu. Makanya dia bisa menginspirasikan. Jadi orang baik terbukti karena dia banyak melakukan kebaikannya gitu ya sahabat sekalian. Nah, makanya perhatikan baik-baik model-model nanti dalam komunikasi, membujuk dan mempengaruhi. Nah, dalam melibatkan, apa perbedaannya nih antara persuasi dengan influence? Dalam melibatkan di sini, kekuatan dari persuasi ini adalah kekuatan fakta-fakta dan angka-angka solid yang dimanipulasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Jadi fakta-fakta ya di sini ya, angka yang solid saat itu yang dimanipulasikan, tanda kutip di sini sahabat kalian ya, untuk hasil diinginkan. Misalnya ya, ini loh Pak, enak manis, dibujuk ya, Anda pakai sampel, lalu coba, betul kan Pak, enak manis Pak dibanding orang lain. Nah, itu cepet ya, kalau Anda menerima sampel di depan, nah, waktu ada berjalan di mall gitu ya, kalau ini cepet banget
menyampaikan komunikasinya dengan daya tariknya. Ya udah Pak, rayu seperti itu. Ini udah sampaikan data fakta-fakta sehingga ya mau betul atau enggak dia tidak peduli. Yang penting Anda di situ dalam suasana terbujuk, rayu, sudah Anda pasti kena sama dia. Nah, itu disebutkan ya, melibatkannya. Sedangkan kalau teknik influence, cara melibatkannya di sini adalah hubungan, ya, hubungan dan kepercayaan. Jadi kalau persuasi tadi Anda nggak kenal pun juga langsung bisa terbujuk karena punya fakta-fakta, dia cepat komunikasinya. Sedangkan influence ini melibatkannya di sini ada kekuatan hubungan, kepercayaan, hubungan relasi di sini sahabat kalian ya. Jadi dari tahu, kenal, teman, sahabat, jadi pacar, jadi keluarga. Nah disinilah kalau sudah makin tinggi relasinya, maka lebih pengaruhnya lebih kuat. Ya paling gampang kan hubungan relasi di sini contohnya dia telah percaya dengan orang tuanya. Oh, jadi orang yang tuanya bicara A, langsung anaknya karena percaya dia yes papa, yes mama gitu ya. Atau dia percaya sama gurunya. Waktu sekolah SD gitu, TK, anak kecil perhatikan baik-baik, dia percaya sama gurunya karena hubungannya, karena mendidiknya, punya karismanya gitu, gurunya punya kemampuan. Akhirnya anak-anak SD kata guru, kata bu guru, kata bapak guru, melakukan ini, dia percaya sama gurunya. Bahkan orang tuanya bisa dikalahkan. Pengaruh sahabat sekalian ya, karena hubungan nggak, dia di jam kerja dia merasa gurunya itu tokoh yang baik dalam membentuk dirinya dari yang tidak bisa baca sampai bisa baca, bisa mengingat sampai bisa. Dan dia merasa figur guru ini luar biasa sahabat sekalian, dan dia percaya sekali omongan dari bapak atau ibu gurunya sahabat sekalian ya. Makanya orang tua sangat berbahaya sekali ketika sudah tidak dipercaya oleh anaknya. Ngeri sekali, berarti pengaruhnya sulit sekali. Nah makanya orang tua dengan anak-anak harus bagus sahabat sekalian ya. Nah kekuatannya sekarang, perbedaan di mana? Kekuatan dalam persuasi di sini kemampuan mengubah kebutuhan dan keinginan. Jadi kekuatan kalau orang dalam persuasi mengubah kebutuhan keinginan, gitu ya. Jadi di sini bagaimana dibawa ya supaya orang percaya untuk dilakukan ya. Jadi diatur komunikasi sini yang tidak butuh menjadi butuh. Ya kan Pak, misalnya contoh diskon, itu dan diskonnya cepat dia pengaruh gitu ya. Pak hanya beli hari ini Pak, nanti kita lihat ada teknik-teknik seperti membujuk dalam teknik-teknik namanya scarcity gitu ya. Pak beli hari ini atau besok udah nggak ada lagi Pak. Ada karena belum butuh, tapi karena ingat besok terbatas begitu ya, akhirnya Anda membeli dan menyesal sama sekalian ya. Nah itu karena kebutuhan kita. Dia pintar memainkan ini, membujuk ya, membujuk di sini dengan persuasi. Sedangkan namanya mempengaruhi di sini ya, kemampuannya mengubah value dan belief seseorang. Dan belief. Kalau tadi membujuk, mempengaruhi apa saja? Kebutuhan, keinginan, harapan seorang. Dikomunikasikan, dipengaruhi ya, cara terampil dalam komunikasinya sehingga merubah kebutuhan, keinginan dan harapan si klien, langsung bisa mengubah di sini ya, terbujuk, merayu, dirayu ya. Sedangkan persuasi, sedangkan influence people, mempengaruhi di sini yaitu kemampuan mengubah value, belief seseorang. Makanya perhatikan baik-baik, sangat sulit sekali sahabat sekalian bagi para tokoh-tokoh ya, para tokoh-tokoh rohani gitu ya, mengubah value, mengubah belief. Makanya akhirnya, nah ya kan tokoh-tokoh kalau sudah khotbah begitu ya sahabat sekalian ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai, menanamkan suatu keyakinan. Nah hanya waktunya dengan khotbah hanya sebentar. Makanya perlu banget sih sahabat kemampuan karisma dari seorang tokoh pengkhotbah begitu ya. Sehingga dengan cepat, dengan waktu hanya 15 menit atau 30 menit atau 1 jam, merubah value nilai seorang atau merubah keyakinan seorang. Makanya teknik-teknik influence di sini orang tua, tadi kan dalam konteks relasi itu ya, orang tua lebih kuat menanamkan value, menanamkan belief. Kenapa? Butuh pengulangan yang ada ya. Akhirnya orang bersedia action karena sudah value-nya dapat, belief-nya dapat. Nah itu sahabat sekalian. Jadi dua-duanya kita pakai sahabat sekalian ya, tergantung waktunya. Jadi dua-duanya kita pakai dalam rangka berkomunikasi
dalam rangka membujuk, mempengaruhi. Yang penting apa? Kan ujungnya, targetnya orang itu mengalami perubahan. Nah, lihat sahabat sekalian ya, dua teknik ini, teknik membujuk, teknik mempengaruhi, itu dipakai kedua-duanya dalam komunikasi. Hanya tadi faktor situasinya. Ujungnya semua kita berharap orang lain yang Anda bujuk, Anda pengaruhi, dia berubah, akhirnya setuju sesuai dengan tujuan kita. Nah, kalau jangka pendek, Anda pasti menggunakan teknik namanya persuasi, membujuk. Berarti di sini Anda punya kelengkapan kemampuan Anda mengubah kebutuhan keinginan orang lain sehingga orang itu bersedia, ya, saya mau berubah saat ini. Singkatnya seperti itu. Nah, makanya sahabat sekalian, dalam konteks motivasi, Anda menghadiri suatu seminar motivasi sahabat sekalian. Nah, ini kan ya, tokoh pembicaranya baru Anda tahu, Anda kenal gitu ya, baru Anda tahu kenal. Jadi di situ makanya kenapa sering orang merasa kok habis termotivasi, kok sebentar saja keluar dari ruangan seminarnya sudah lupa lagi sahabat sekalian. Nah gitu ya. Padahal waktu di dalam Anda sampai yes, semangat, oke, akan melakukan perubahan-perubahan gitu ya. Yes, Anda semangat, Anda punya komitmen di situ waktu Anda mendengar suatu seminar motivasi. Nah, padahal itu teman-teman, paling-paling Anda mendengar 1 jam, paling lama satu hari. Dan itu kepiawaian dari si motivatornya, sahabat sekalian ya, mengubah kebutuhan Anda supaya dengan cepat Anda terbujuk, ingat ya, terbujuk. Dan sifatnya jangka pendek sahabat sekalian. Makanya jangan marah ya sahabat sekalian, habis termotivasi keluar dari ruangan seminar atau 2-3 hari kemudian langsung lupa sahabat sekalian. Nah, seharusnya ketika Anda mendengar suatu motivasi, nah Anda sendiri sudah termotivasi harus mencari apa yang terus bisa menginfluence Anda, mempengaruhi diri Anda supaya Anda bisa mengubah, ya mengubah apa? Bukan hanya harapannya gitu ya, yaitu mengubah value, mengubah belief Anda bahwa memang Anda harus jauh lebih baik lagi dari kemarin. Nah, sahabat sekalian ya. Jadi sekarang, nah ini kan banyak juga ya sahabat sekalian ya, begitu Anda mendengar suatu khotbah dimanapun rumah ibadah Anda gitu ya, Anda waktu khotbah itu disampaikan dengan luar biasa, dengan gaya apa? Gaya persuasinya yang luar biasa gitu, gaya membujuk luar biasa, dengan teknik reward punishment. Lalu Anda mencerita dengan teknik khotbahnya menggunakan teknik ada neraka, ada surga begitu ya. Lalu Anda sedang terkena begitu ya kebutuhan dasar Anda gitu ya. Lalu Anda menangis, air mata berguling-guling bahkan begitu ya. Tapi begitu selesai ibadah, selesai mendengar khotbah, lalu Anda keluar ruangan, Anda juga sendiri bingung gitu ya, kenapa Anda menangis? Atau Anda kenapa Anda tadi gembira begitu ya. Nah, makanya harusnya langkah berikutnya setelah Anda terbujuk gitu ya, harusnya ada langkah maintenance-nya, merawatnya, yaitu dengan influence. Karena itu butuh jangka waktu panjang untuk mengubah apa? Mengubah value, mengubah belief, supaya itu menjadi menancap ke dalam diri Anda bahwa itu memang yes, itu penting dalam hidup saya. Jadi bukan korban dari bujuk rayu hanya 1 jam atau paling lama satu hari sekalian. Nah, itulah makanya perbedaan antara influence dan persuasi dalam komunikasi. Dan dua-duanya nih penting, setiap orang harus melakukannya dalam tujuan yang berbeda-beda. Semoga sukses sekalian. Bahkan ada seorang penulis mengatakan begini, don't persuade but influence. Jangan sekedar membujuk, tapi pengaruhi. Nah, itu kan ya. Nah, ya kan tadi terkait dengan apa saja, seperti terkait dengan waktu. Tergantung, kalau waktu Anda banyak dan berulang-ulang bertemu dengan orang tersebut, maka frekuensinya akan lebih kuat. Makanya seperti keluarga, orang tua pada anaknya ya, itu influence ya. Waktu kan masih kecil dia kadang-kadang membujuk ya, oleh marah, membujuk, lalu persuasi lagi, lalu menginfluence lagi. Nah, dua-dua ini dimainkan oleh orang tua dalam mempengaruhi anaknya dalam berkomunikasi. Dan siapapun ya dapat membujuk ya orang lain dengan gambar yang apik, membujuk ya dengan kata-kata yang tepat. Tapi ketika Anda bekerja untuk mengubah pikiran melalui pengaruh, kemungkinan orang-orang
bekerja dengan Anda, mengenal Anda, atau setidak-tidaknya mereka tahu reputasi Anda. Nah, ini hati-hati ya, saudara sekalian ya. Anda bisa saja membujuk dengan kata-kata Anda, dengan gambar-gambar Anda, tapi kan lama-kelamaan orang kan tahu siapa Anda, kalau gitu ya. Jadi pentingnya memang namanya menginfluence, tapi persuasi itu penting untuk jangka pendek. Kalau orang udah tahu siapa Anda, ya sudah. Misalnya Anda menceritakan supaya hidup Anda berkata jujur gitu ya, harus jujur. Ketahuan ternyata setelah lama-kelamaan Anda bukan orang yang jujur. Anda bicara integritas, tapi ternyata Anda tidak punya integritas. Makanya bahaya sekali sahabat sekalian. Ketika Anda leader begitu ya, menjadi role model, hati-hati. Memang teknik membujuk ini sifat jangka pendek, itu penting sekali penting sekali. Tapi nanti mau nggak mau Anda harus masuk ke dalam influence. Akhirnya membujuk saja, akhirnya Anda ditertawakan anak buah Anda. Bicara tentang disiplin, ternyata Anda pun sering terlambat, yang memalukan. Nah, itu maka pengaruh melibatkan kepercayaan dan hubungan serta reputasi ya sebagai aset terbaik seorang influencer. Makanya didorong Anda harus menjadi seorang influencer, punya pengaruh, daya pengaruh pada orang lain. Ya, tujuannya banyak ya. Kalau persuasi itu lebih berkaitan dengan fakta-fakta dan angka-angka solid, dimanipulasi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan sifatnya jangka pendek. Nah, itu sama sekali yang perlu Anda ketahui dengan baik supaya jangan salah dalam menggunakan teknik dalam berkomunikasi. Bagaimana Anda mengetahui apakah Anda seorang ahli membujuk atau seorang influencer? Nah, caranya sederhana saja. Anda minta pendapat orang lain ketika Anda melakukan presentasi ya. Secara baik Anda presentasi, lalu minta orang lain tersebut yang ahli memang ya, untuk terbuka ya, mendengarkan saran Anda langsung. Mendengar saran Anda langsung, Anda mungkin memiliki pengaruh lebih besar, dan dengan demikian representasi Anda lebih baik. Jadi ketika Anda mengatakan, iya Pak, saya terpukau gitu ya, saya percaya, wah berarti Anda punya daya pengaruh daya bujuk yang baik sekali. Tapi nanti lihat berapa waktu kemudian, apakah orang itu tetap percaya kepada Anda? Tergantung tadi kan dari yang Anda anut. Jadi cara mengujinya sederhana sahabat sekalian. Ya kalau kita dunia sales sederhana, itu SPG yang ada di depan, tokoh-tokoh yang punya daya pengaruh. Nah kalau dia mampu mendatangkan pengunjung begitu ke toko Anda, masuk ke dalam, jangan masuk ke dalam saja, itu daya bujuknya luar biasa sahabat sekalian ya. Apalagi orang tersebut ketika sudah masuk ke dalam toko, lalu Anda pengaruhi, karena butuh waktu sebenarnya melihat fakta-fakta yang ada. Wah, berarti seorang SPG yang bagus, dan akhirnya membeli dari toko Anda dengan luar biasa. Bahkan luar biasanya kalau sampai si customer tersebut dia repeat order di waktu-waktu yang datang, berarti Anda sudah menjadi seorang influencer yang hebat sekali. Nah itu caranya sahabat sekalian, melihat seberapa Anda punya kemampuan sebagai seorang pembujuk saja atau seorang influencer sahabat sekalian. Secara proses dalam influence atau persuasion skills ini yaitu sama, yaitu dasarnya adalah komunikasi. Itu sekali lagi fundamental komunikasi. Nah dalam komunikasi itu tentu ada si pengirim, ada penerima. Lalu Anda menggunakan biasanya kan 3V. Ada verbal, ada vokalnya, ada visualnya. Jadi ada pesannya, ada intonasinya, suaranya kan gitu ya, ada tinggi, sedang, rendahnya, atau juga bahasa tubuh Anda. Nah di samping itu pesan itu sendiri kan harus jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh pihak lain. Lalu kemudian bagaimana Anda menggunakan komunikasinya, apakah menggunakan media atau tidak, media apa saja Anda gunakan, atau langsung, atau Anda punya media yang lainnya. Kan sekarang kan sudah Anda menggunakan persuasi dengan di digital, di marketing, di online begitu ya. Maka ini nanti ada bahasa-bahasa di dalam digital kan begitu ya seperti kalian ya. Nah lalu ada juga di sini dalam komunikasi ada namanya feedback, umpan balik, atau juga hasilnya seperti itu sahabat sekalian ya. Jadi secara proses begini sahabat sekalian. Nah intinya ada waktu Anda membujuk atau mempengaruhi, pasti ada langkah-langkah pertama adalah biasakan ya ice breaking, punya kemampuan membangun suasana dengan cepat, punya daya tarik supaya orang mau memperhatikan Anda. Nah punya pengaruh,
punya daya bujuknya begitu ya. Nah, ketika orang sudah siap, nyaman begitu ya. Nah, bisa harus cepat. Kalau SPG kan harus cepat membujuknya. Entah membangun kesamaan dulu supaya orang mau tersenyum begitu ya. Kesamaan. Waduh, Bapak luar biasa, Ibu luar biasa begitu ya. Nah, harus cepat dia mengejar karena waktu sangat pendek. Lalu di situ ketika sudah orang mau melihat, mau mendengarkan, nah disinilah mulai siap. Lalu Anda mulai menginformasikan apa saja yang Anda tawarkan, produk jasa yang Anda berikan gitu ya. Nah, ketika waktu sudah ada waktunya lagi, mulai Anda menjelaskan dengan bahasaan yang bagus, yang sangat membujuk gitu ya, sangat persuasif banget gitu ya. Nah, di sini membujuk ya. Bahkan Anda mulai tahapannya mulai meyakinkan. Nah, disinilah mulai Anda membujuk. Nah, di sini membujuk, lalu mendapat persetujuan, sahabat sekalian ya. Nah, waktu Anda melakukan ini, sahabat sekalian, ini masih tahapan namanya persuasi, membujuk. Nanti kalau udah terkadang waktu, butuh konsisten. Begitu ada dia membujuk Anda menawarkan suatu produk, misalnya produk kecantikan. Andanya SPG-nya tidak bisa pakai make up, salah pakai make up ya, orang ya akhirnya waktu terinfluence dia tidak bisa ya. Ini si ibunya ini ya, si mbaknya ini jualan parfum wangi, tapi ternyata si mbaknya bau ya. Akhirnya apa? Secara bujuk rayu oke, gaya bahasanya, tetapi untuk jangka waktu tertentu dia tidak bisa closing, nggak bisa jual. Kenapa? Kan tadi dalam waktu Anda terbujuk gitu, Anda membujuk, ada influence-nya, ada dilihat siapa orang ini latar belakang dengan cepat. Jadi otak orang lain itu bisa melihat juga dengan cepat ya, menilai apa sih di sumber dari orang ini depannya yang supaya saya bisa percaya sama orang ini. Karena waktu Anda membujuk sepersekian menit begitu ya, maka otak manusia pun akan bergerak dia untuk menilai Anda kan begitu ya. Jadi lihat betul nggak jualan parfum dia sini wangi nggak begitu ya. Jualan make up dia cantik nggak begitu ya. Jualan pakaian, waduh, makanya sekali sini. Nah, makanya ini perlu hati-hati di dalam Anda mempengaruhi atau membujuk sama sekalian. Nah, step seperti itu. Lalu ketika Anda mulai menginformasikan, pertama dia kan mulai menyadari. Wah, ini kan kalau persuasi dia harus suasananya benar-benar suasana sangat ini gitu ya, sangat ya, lebih emosionalnya harus muncul. Jadi mempertimbangkan secara emosional. Jadi kalau bahaya kalau sudah sampai ke rasional. Nah, itu yang berbahaya. Akhirnya nggak jadi beli. Jadi perlu kita hati-hati, bisa menolak atau menerima. Makanya di sini kalau dalam konteksnya Anda membujuk, ya harus cepat, seolah-olah langsung. Jadi membeli berapa, yakin dia sudah mengundang membeli. Jadi langsung ke arah closing. Tapi kalau Anda ke persuasi, ke influence, maka Anda perlu tahu. Jadi gimana Bapak Ibu sudah tahu belum apa yang tadi saya jelaskan? Ya gimana Anda jadi butuh kayak begitu ya. Saya ingin, saya yakin, saya bersedia, saya berubah. Nah, ini kalau sudah sifatnya influence jangka panjang, sudah butuh waktu lebih lama. Nah, jadi sahabat sekalian, Anda perhatikan dalam proses membujuk atau mempengaruhi, dua-duanya bisa melekat dalam proses Anda komunikasi. Tapi kalau membujuk jangkanya jangka pendek, orang lain langsung mengambil keputusan. Sedangkan mempengaruhi butuh waktu, sehingga dia percaya, akhirnya baru berubah. Nah, makanya seorang yang sudah terlibat di dalam persuasi nggak perlu dulu latar belakang siapa dirinya. Yang penting penampilan kesan awal dia oke, dipercaya dari segi penampilan dan gaya bahasa, dari segi semuanya. Tapi kalau influence, yaitu harus ada bukti-bukti, ada fakta-fakta bahwa Anda memang layak dipercaya. Nah, begitulah sahabat sekalian, bagaimana dalam proses namanya memujuk dan mempengaruhi. Saat ini saya akan sharing 6 prinsip dasar di dalam persuasi, ya, membujuk dengan cepat ya sahabat sekalian, dalam mempengaruhi. Yaitu pertama, teknik yang namanya reciprocity, membalas sahabat sekalian. Pendek itu seperti baik-baik ya, seperti di sini. Nah, secara penjelasan sederhana adalah orang berkewajiban untuk memberikan kembali kepada orang lain bentuk perilaku hadiah atau layanan yang mereka terima pertama kali sahabat sekalian ya. Jadi memang ada orang, ada kewajiban di sini ya. Nah, jadi penerapannya bagaimana sahabat sekalian supaya orang membalas kepada Anda, ya Anda memberikan hadiah.
memberikan suatu nilai atau value, atau memberikan nilai tambah, atau menolong. Makanya ada hidup tolong menolong. Jadi ketika Anda sudah menolong, maka ditolong, maka Anda ada kewajiban, biasanya dalam diri kita ada kewajiban untuk menolong juga. Nah, ini namanya teknik reciprocity. Bahkan Anda sebelum bisa menjual suatu produk begitu ya, belum Anda laku dalam rangka membujuknya, Anda bikin program diskon gitu ya. Diskon nih, kami memberikan tambahan. Belum Anda beli sudah ditawarkan tambahannya. Seperti itu diberitahu. Kalau Anda beli satu dapat satu gratis satu. Jadi Anda balas gitu. Jadi ini mau membalas sekali. Atau Anda ketika Anda sudah masuk ke toko dilayani dengan baik, dengan senyum keramat tamah, itu pasti orang, ya ini orang sudah baik banget yang melayani saya. Aduh, nggak enak deh kalau nggak beli. Nah, itu teknik reciprocity. Jadi ada suatu perilaku. Jadi orang tuh ada kewajiban untuk apa di sini? Memberikan kembali atau membalas ya orang lain bentuk perilaku, hadiah atau layanan yang mereka terima pertama kali. Nah, itu teknik reciprocity yang pertama ya. Sekalian ya. Jadi membujuk gitu ya dengan cara memberikan hadiah, karena itu di sini ya. Dan orang punya kewajiban membalas. Nah, teknik kedua ada yang digunakan namanya scarcity, kelangkaan. Nah, scarcity ya, kelangkaan di sini. Jadi orang di sini menginginkan lebih banyak dari hal-hal yang kurang mereka miliki, seperti ya. Jadi banyak di sini. Jadi membujuk orang menggunakan prinsip kelangkaan. Contohnya itu yang kalau Anda lihat di mall-mall, yaitu kayak di toko-toko bazar gitu ya, toko-toko yang murah atau di pasar malam. Ya, beli satu hari ini dapat 3. Nah, beli sekarang diskon 50%, besok nggak ada diskon lagi. Jadi dia buat terbatas. Akhirnya Anda didorong untuk menginginkan lebih banyak lagi. Ya, makanya program-program ya diskon hanya hari ini. Terus kan ya. Nah, itu orang akhirnya karena dibilang ada waktu di situ dan terbatas. Dan produk ini hanya terbatas. Limited edition. Wah, orang pasti pingin membeli. Desainnya hanya khusus buat ini. Jadi orang pingin. Nah, ya, jadi itu teknik namanya membujuk, dan akhirnya orang terpicu, terpengaruh gitu ya untuk membeli karena ini semuanya limited edition, langka. Bisa macam-macam faktor-faktornya. Jadi edisi baru lah, hanya diproduksi di Indonesia lah, hanya di daerah tertentu lah. Nah, itu jadi orang akhirnya merasa ini ada kelebihannya. Nah, itu teknik scarcity seperti itu. Yang ketiga ada teknik namanya authority atau otoritas atau kredibilitas. Dan di sini gagasan bahwa orang mengikuti jejak pakar ya, atau ya kredibel dan berpengetahuan luas. Jadi ada tokoh di sini ya. Di sini pengaruhnya tenaga ahli, sertifikat ya, seragam, penampilan, ya, otoritas ya. Jadi Anda bisa menceritakan si Bapak Anu yang direktur ini tuh sudah juga menggunakan produk kami. Jadi otoritas. Jadi atasan Bapak juga saya sudah bicara dengan atasan Bapak kemarin di lapang golf dan sebagainya. Akhirnya apa? Ya sudahlah, kalau atasan sudah bicara ya udah saya ikut aja. Jadi menggunakan otoritas. Siapanya ya, bisa labelnya kah, ahlinya kan begitu ya. Karena yang orang punya otoritas yang sudah berbicara, orang ahlinya, ya udah saya ikut deh. Makanya itu pentingnya otoritas para ahli untuk berbicara, memberikan komen-komen ya, entah produk-produk Anda begitu bagus atau jasa Anda. Nah, itu teknik namanya otoritas. Makanya perhatikan baik-baik. Kalau misalnya presiden kita Jokowi menggunakan suatu jaket ya, apapun produk yang dipakai, sepatu juga dia cerita, wah orang pasti akan berburu produk ini pakai presiden kita, karena itu yang pakai presiden atau memang pakai artis gitu ya, tren seperti lainnya. Nah, itu teknik otoritas untuk membujuk. Nah, berikutnya yang keempat, teknik namanya konsistensi atau komitmen. Di sini orang suka konsisten dengan hal-hal yang telah mereka katakan atau lakukan sebelumnya. Nah, jadi orang akan punya komitmen atau konsisten dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Nah, konsisten diaktifkan dengan mencari dan meminta komitmen awal kecil yang dapat dibuat. Contoh misalnya ya, sekarang kan lagi boom tentang bagaimana mencintai lingkungan. Nah, biasanya pertanyaan gini, Bapak Ibu biasanya kan ya, arti Bapak Ibu di sini suka dong lingkungan yang bersih, betul ya? Iya, berarti konsisten ya, dia suka yang bersih, sepakat. Berarti kalau lingkungannya tercemar, dia suka kan? Iya, tidak suka. Berarti dia tahu ya, dia suka dengan yang bersih, lingkungan bersih. Kemudian dia tidak suka dengan yang kotor. Nah, Bapak Ibu sekarang
limbah plastik di dunia ini, Indonesia ini luar biasa banyak mencemari lingkungan, mencemari sungai, mencemari semua dan ini. Bagaimana kalau Bapak Ibu setuju kita stop pencemaran oleh plastik? Nah, karena tadi suka mencemari tidak suka dengan pencemaran lingkungan, maka dia iya, saya siap punya komitmen untuk menjaga lingkungan dengan cara tidak menggunakan plastik. Nah, itulah teknik namanya membujuk dengan teknik konsistensi. Nah, ini yang harus dipaparkan nanti oleh para ahli lingkungan dalam komunikasi, namanya membuat orang jadi konsisten, begitu saudara ya. Nah, itu teknik membujuk dengan konsistensi. Misal juga kalau Anda sedang menjual suatu produk, begitu ya. Saya yakin perusahaan Bapak di sini selalu menggunakan produk-produk berkualitas. Nah, soal nanti pertimbangan semuanya pasti nomor satu kualitas. Nah, karena Bapak Ibu menggunakan kualitas, maka kami punya produk yang sudah terjamin kualitasnya. Oh, itu jadi ya, akhirnya orang punya konsisten. Oh iya, kualitas, berarti produk saya adalah produk-produk yang berkualitas. Nah, itu teknik konsistensi. Nah, yang kelima, teknik namanya liking atau menyukai idola. Nah, ini ya, orang lebih suka mengatakan ya kepada orang yang mereka sukai. Nah, orang yang sukai ya, orang yang dipercaya, orang yang disukai ya. Makanya, nah disinilah sering digunakan iklan-iklan para artis, gitu ya. Kalau dia sudah mengidolakan seseorang, makanya apapun dipakai artis tersebut pasti akan diikuti, gitu ya, menjadi influencer, gitu ya. Makanya kita lihat sekalian Pak artis pokoknya dia menjadi influencer gitu. Wah, laku sekarang di media sosial sekalian ya. Nah, itu teknik namanya liking, membujuk dengan model liking, menyukai idola. Jadi bangun kesamaan dengan pihak lain. Nah, itu yang digunakan sekalian ya. Itu teknik membujuk dan membujuk liking. Nah, yang terakhir yang keenam, yaitu bentuk namanya konsensus atau kesepakatan sekalian ya. Membujuk dengan teknik konsensus atau kesepakatan. Orang akan melihat tindakan dan perilaku orang lain untuk menentukan sendiri, gitu ya. Orang lain akan melihat tindakan dan perilaku orang lain untuk menentukan sendiri. Jadi pesan tulisan kecil di hotel untuk pakai handuk kembali. Nah, kalau Anda mungkin waktu ke hotel begitu ya, kan biasanya kita pakai handuk gitu ya. Satu hari saya kapan Anda menginapnya bisa 3 hari. Sekali pakai handuk, langsung Anda letakkan di bawah kan begitu ya. Letakkan di bawah untuk dicuci begitu ya. Tapi kalau Anda mengatakan misalnya kesepakatan gitu ya, Anda tulis di suatu pesan di kamar hotel Anda begitu ya, pakai kembali gitu ya, untuk anduk-anduk dipakai kembali, ditulis. Lalu tambah lagi menjaga lingkungan. Anda membuat ya informasi di situ lengkap. Akhirnya orang melihat perilaku Anda di sini sekalian ya. Nah, itulah 6 teknik. Jadi ada reciprocity, membalas, orang suka membalas karena punya kewajiban membalas. Anda memberi pasti juga ingin membalas budi, kan begitu, balas budi. Makanya hati-hati reciprocity sama sekalian, yang sekarang sudah nggak boleh ya. Makanya beberapa orang sales, penjual mempengaruhi dengan reciprocity ya, memberikan gratifikasi, bukan hadiah-hadiah, padahal belum jadi bisnis, kasih hadiah. Akhirnya perusahaan-perusahaan atau negara membuat aturan tidak boleh menerima bentuk apapun gratifikasi. Jadi nggak boleh menerima hutang budi apapun juga dengan pihak penjual begitu ya. Nah, itu bagus ya. Nah, tapi itu tetap aja ada sebenarnya. Yang kedua, teknik scarcity. Orang pasti akan terpacu dirinya karena ini langka, sesuatu yang langka. Nah, punya daya beli, dia beli gitu ya. Lalu ketiga, otoritas, kredibilitas orang ya. Oh, yang ngomong para ahli ya udah nurut gitu semuanya, percaya gitu ya. Oh, ahli udah ngomong ya udah, saya ikut, percaya deh. Yang keempat, konsistensi, komitmen. Nah, tadi orang suka dengan konsistensi ya, yang mereka katakan jadi suka. Nah, yang kelima, suka dengan idola atau liking di sini. Makanya semua para influencer di media sosial atau di TV juga ya, para artis digunakan, atau para YouTuber atau para ya ahli-ahli di situ ya, influencer ya. Nah, yang keenam ada konsensus. Nah, ini melihat tindakan, laku. Semoga Anda bisa menggunakan teknik ini dalam dunia Anda, entah dalam kepentingan tadi ya, kepemimpinan Anda, dengan kepentingan bisnis ataupun juga sebuah sukses. Saat ini sahabat sekalian, kita belajar bagaimana proses influence ya atau persuasi di sini untuk mendapatkan kata yes dari orang lain, ya dari orang lain. Nah, pertama 6 cara orang lain menyukai Anda dulu ya begitu ya. Jadi pertama-tama Anda dalam berkomunikasi ya bersungguh-sungguh lah ya, menaruh minat pada orang tersebut
Nah, ini wajib punya daya tarik. Nah, yang kedua, Anda harus biasa ya, namanya ice breaking kan, harus tersenyum lah ya. Tersenyum. Nah, itu penting banget sama sekalian ya. Senyum Anda supaya Anda menampilkan energi positif. Lalu kemudian selalu ingat nama orang tersebut ya, yang mengesankan karena paling penting bagi orang itu adalah bahasa namanya, paling penting, akan indah didengar gitu ya. Nah, itu langkah-langkah penting karena disebut namanya ulang-ulang gitu, senang ya. Lalu yang keempat di sini, Anda jadi pendengar yang baik. Jadi orang suka, jadi orang untuk dan pendengar yang baik dan aktif sama sekali dia. Oh gitu ya. Jadi ada respon di sini tentang mereka gitu ya. Kemudian bicarakan hal-hal memang yang diminati oleh orang yang tersebut. Jangan bicara yang tidak diminati. Nah itu ya, supaya orang suka dengan Anda. Kalau sudah suka lebih enak kan, bisa dipercaya. Nah, buat orang lain itu merasa penting dan mau melakukan dengan tulus apa yang menjadi penting bagi orang tersebut. Nah, ini 6 langkah supaya Anda bisa diterima orang lain dan bisa dipercaya. Karena tadi kan dalam rangka membujuk, cepet ya, Anda nyaman, enak di sini. Lalu bagaimana supaya tertarik dengan pikiran Anda? Nah, disinilah pentingnya untuk memperoleh kan gitu ya, manfaat sepenuh-sepenuhnya. Karena orang suka ketemu orang yang sama di sini, sahabat sebenarnya. Dan itu juga penghargaan terhadap pendapatnya, dan juga Anda setuju ya, apa yang kalau kurang Anda sampaikan dengan baik dan jelas. Kalau Anda salah, akui memang kesalahan Anda segera dan dengan simpatik begitu seperti ya. Dan mulailah dengan cara yang ramah ya. Orang suka dengan orang yang ramah. Dan, nah, memang akhir tergantung kepada pribadi seorang juga ya. Usahakan orang lain mengucapkan iya, ya. Jadi dengan segera. Nah, ini jadi kita lihat bagaimana. Jadi kan tadi kan hukum dari konsistensi. Jadi menggunakan tadi 6 cara seperti ya. Oh iya, akhirnya dapatkan yes, konsistensi di sini ya. Biarkan orang lain juga lebih banyak berbicara di sini. Nah, kemudian biarkan orang lain juga menyampaikan bahwa itu merupakan idenya juga. Kalau dia beride seperti itu, oh iya, bagus sekali, padahal itu dari Anda kan gitu ya. Coba dengan sungguh-sungguh melihat segala sesuatunya dari sudut pandang orang lain. Coba pahami ya, berempati orang lain ya. Dan di sini lihat ya, ide hasrat orang lain seperti apa, lalu imbauan dengan motif-motif ya. Lalu dramatis ide Anda ya, dan lemparkan tantangannya Anda. Dan akhirnya orang mengatakan yes, tadi kan dengan teknik 6 ya, persuasi Anda ya, konsistensi Anda. Dan itulah cara-cara Anda mendapatkan kata yes. Nah, disinilah pentingnya sahabat sekalian di awalnya membangun namanya kepercayaan, sahabat sekalian ya. Bagaimana prosesnya sahabat sekalian membangun kepercayaan? Yaitu pertama, Anda ketika Anda mau berbicara ke orang lain, nah, kecuali membujuk ya, kalau tadi sales SPG ketemu nggak tahu kan, inilah kecepatan Anda membaca bahasa tubuh seorang, tipe kepribadiannya apa gitu ya, dari gerakannya. Kalau misalnya tipe-tipe orang dominan, pasti dia langkahnya tegap, bicaranya matanya melotot tegas begitu ya. Kalau sedangkan tipe-tipe orang influencer, dia orang yang santai terus, badannya bergerak terus sahabat sekalian. Nah, kemudian juga banyak bicara. Sedangkan tipe orang compliance dan steadiness di sini lebih cenderung diam, menerima. Tapi kalau compliance lebih kritis, dia bertanya sahabat sekalian ya. Nah, makanya memang yang paling mudah dibujuk atau dipengaruhi paling cepat adalah orang-orang influencer. Karena dia memang gampang masuknya, cepat dia terbujuk rayu sahabat sekalian ya. Nah, kalau tipe-tipe paling sulit apa? Ya, tipe-tipe compliance. Karena dia apapun di hadapannya akan dipikirkan terus-menerus. Nah, makanya pentingnya bagi seorang komunikator, entah dia sebagai sales atau juga kecepatan melakukan scanning, memeriksa set dengan cepat. Dia lihat profil dia, gerakan tubuhnya bisa ketahuan orang dominan, ini orang influencer, ini orang compliance, ini orang steadiness. Nah, ini penting banget. Nanti Anda bisa lihat di video yang lain ya, tentang bagaimana membaca bahasa tubuh seorang, akhirnya bisa mengetahui tipe kepribadian ya. Tadi sudah dijelaskan ya, orang dominan, dia tegas. Nah, juga kedua, dia udah tahu seperti itu, Anda bisa bangun kesamaan. Nah, biasanya sahabat sekalian itu dengan cepat gitu ya, apa yang disukai kan gitu kan ya, karena orang suka ketemu orang yang sama. Nah, jadi kemampuan komunikasi dengan cepat, kesamaan. Tadi kan ya, Anda harus menggunakan tadi 6 teknik membujuk. Wah, pasti Bapak Ibu suka dong dengan rapi-rapian. Waduh, nah itu membujuk. Yes, dapat jawabannya yes-nya itu sahabat sekalian. Nah, jadi bangun kesamaan, apa yang disukai, apa saja objek yang digunakan, apakah gerakan bahasa tubuhnya atau apa yang kata-katanya, hobinya, minatnya. Nah, itu ketika sama baru disesuaikan, baru Anda
leading, bujuk. Tadi kan tahapan apa? Sudah mulai Anda bisa berkomunikasi, menjelaskan manfaat-manfaatnya dalam kemudian akhirnya membujuk supaya Anda membeli atau tidak. Ya, jangan bilang tidak ya, Bu, ini cocok buat Anda, luar biasa, bagian Anda makin ganteng, makin cantik, luar biasa, Anda menjadi lebih keren. Wah, kan dipuji-puji, senang ya. Tapi hati-hati, pribadi seperti apa yang suka seperti itu, Anda mesti tahu, nggak boleh sembarangan sama sekali. Nah, tapi tugas Anda nggak usah takut, jalankan saja, nanti pengalaman Anda membuktikan begitu ya. Anda bisa melihat, membaca orang dengan cepat ketika ada siapapun orang di depan Anda dengan cepat dalam teknik dalam berkomunikasi. Sahabat sekalian, sebelum Anda mulai tadi berproses dalam komunikasi dalam rangka membujuk atau mempengaruhi, sekali lagi Anda komunikasi ada dua, ada intrapersonal dan ada interpersonal. Kalau tadi membujuk kategorinya interpersonal. Nah, sebelum Anda interpersonal bicara dengan orang lain, pasti Anda akan bicara dulu kepada diri Anda sendiri, sahabat sekalian. Nah, apa itu dia namanya intrapersonal? Disinilah yang bahayanya, namanya mindset, pengaruh. Jadi ketika Anda bicara dengan diri sendiri, hati-hati yang namanya mental blocking, mental block. Jadi karena manusia itu kalau tergantung dari otak bawah sadarnya dia, rekamannya apa sih kalau ketemu orang lain. Nah, kalau dia menanamkan dalam dirinya setiap orang di hadapan saya sesuai dengan profesi saya adalah klien, potensial customer saya, membeli dari saya, pasti membeli dari saya. Ini klien saya harus persuasi dia. Jadi semua adalah customer saya yang saya harus pengaruhi. Nah, berarti kan mindset itu udah positif dia, bahwa dia setiap bertemu dengan orang ini potensial klien. Nah, setelah dia berkomunikasi, orang itu pasti nanti tertarik dan membeli dari saya. Nah, jangan sampai Anda sedang menjual, melakukan sesuatu begitu ya, sudah punya pikiran, ini orang ini nggak mungkin membeli dari saya. Nah, sudah, itu namanya kena mental blocking. Nah, itu mindset negatif. Hati-hati dengan namanya mental block bagi kita para profesional gitu ya, menghadapi siapapun gitu ya, tergantung, oh ya ini anak buah saya, Anda leader begitu ya, dia anak buah saya harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawabnya, saya menolong dia dan dia pasti bisa. Jangan bilang anak buah tidak bisa. Kalau sudah bilang tidak bisa, nanti Anda akan sulit membujuk dan sulit mempengaruhinya. Jadi kalau dia anak buah saya, sudah melalui proses yang jelas dalam rekrutmen, dan dia pasti bisa sesuai dengan tingkat kecerdasannya, dia pasti bisa. Nah, itu berarti berpikirnya positif. Sekalipun saat tidak ada bermasalah, dia bisa Anda bujuk, Anda pengaruhi. Yaitu berpikir positif. Nah, sahabat sekalian, apa ciri-ciri yang namanya berpikir negatif atau kena mental blocking? Jadi Anda punya prasangka orang lain, dan prasangkanya negatif. Kalau prasangka positif enak ya, ini pasti beli dari saya, wah keren kan gitu ya. Atau dia ini mudah berubah. Nah, itu berarti prasangka positif. Yang berbahaya prasangka negatif, punya kecurigaan, punya penilaian negatif pada orang di depan kita. Kalau sudah gitu, Anda akan sulit namanya membujuk dan mempengaruhi orang lain, karena itu akan terbaca apa yang dalam diri Anda, dalam pikiran bawah dan Anda. Jadi hindari gitu ya. Atau kalau Anda kena juga negatif blocking, akhirnya Anda nggak percaya diri, akhirnya Anda punya konsep diri rendah gitu, akhirnya tidak bisa percaya diri, repot. Anda tidak bisa berkomunikasi dengan nyaman dan rileks dalam komunikasi. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai ada punya prasangka buruk, punya penilaian buruk pada orang di depan Anda, karena Anda akan punya tujuan. Nah, itulah bahayanya pikiran-pikiran negatif. Lalu gimana dong? Nah, itu perlu kendalikan. Nah, caranya bagaimana kalau Anda terjebak negative thinking? Nah, biasakan dengan namanya Anda, ya banyak ya tekniknya. Pertama ya berdoa, mempertuan supaya pikiran negatif ini harus kita tolong dibuang. Kedua, lakukan visualisasi positif. Setiap customer saya yang datang hari ini, ya positif semuanya, akan bawa rezeki buat saya. Lalu Anda melakukan sugesti positif gitu ya. Kalau Anda mau presentasi, gambarkan orang-orang yang mendengarkan Anda nanti adalah orang-orang baik yang siap mendengarkan paparan Anda, tuh ya. Lalu aja punya positif juga, anak buah saya ini salah, memang dia tidak mengerti saja, saya akan tolong dia. Jadi berpikirnya positif visualisasi, lalu lakukan sugesti sama sekalian. Jadi hati-hati jangan sampai terjebak. Nah, juga ada kontrol yang lain dengan menggunakan namanya kartu merah, cepet aja sama sekalian ya, supaya memang kesadaran penting. Jadi tetap berpikir positif. Kenapa? Karena otak bawah sadar kita ini tidak bisa membedakan itu nyata atau imajinasi. Kalau Anda membayangkan orang menyebalkan, jadi menyebalkan sama sekalian ya. Positif aja, dia membeli. Nah, kalau soal dia belum membeli dari kita, itu hanya soal waktu saja.
Nah, itulah cara orang-orang berpikir positif. Entah dalam Anda menjual sebagai seorang sales profesional, atau seorang leader, atau seorang presenter, silakan saja sahabat sekalian. Dan Anda pasti bisa berpikir positif. Ingat, hati-hati dengan prasangka Anda. Tetap prasangka yang positif supaya Anda sukses dalam membujuk atau dalam rangka mempengaruhi. Ketika Anda sudah punya kemampuan berpikir positif, tidak terjebak mental blocking, tidak punya prasangka negatif, maka saya yakin Anda bisa tampil penuh percaya diri, gitu ya. Percaya diri nanti dalam konteks presentasi, atau dalam negosiasi, atau dalam memimpin, menggerakkan, atau mempengaruhi orang lain. Apa itu percaya diri? Percaya diri sederhana adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan atau situasi yang dihadapi. Jadi dia punya sikap positif sahabat sekalian. Jadi nggak boleh pikiran negatif, sehingga dia bisa pede menghadapi sesuatunya. Nah, ini penting, hal mendasar untuk percaya diri. Jadi dalam rangka membujuk, mempengaruhi, kalau Anda sudah gemeter dulu, nggak pede, ya sulit untuk membujuk. Apalagi membujuk, karena waktu sangat pendek sekali sahabat sekalian. Anda pede, ya. Nah, dari percaya diri ini Anda nanti punya pribadi yang kuat, gitu ya. Percaya diri sederhana, harus dipersiapkan dan dilatih, bukan tiba-tiba muncul, dilatih dengan sengaja. Ya, kalau Anda sebagai SPG begitu ya, atau tenaga penjual, ya Anda latih kemampuan komunikasinya supaya cepat pede. Jadi berpikir positif, dapat sugesti, cek pengaruh, lalu Anda mulai berkomunikasi dan akhirnya membujuk untuk menjual sesuatu. Kalau Anda leader, ya pede ya, jangan sampai Anda takut dengan bawaan Anda. Pede, siapkan data-data semua lengkap, semuanya bisa pengaruhnya kuat, sehingga Anda baik. Nah, juga setelah pede, Anda akan bersikap tegas sahabat sekalian ya. Bisa mempengaruhi, membujuk dengan tegas, mempengaruhi. Anda bisa menggunakan berbagai teknik ini. Itu menjadi penting. Pentingnya Anda harus percaya diri dalam membujuk atau mempengaruhi, dalam persuasi atau menginfluence seseorang. Semoga sukses. Nah, sekarang bagaimana teknik membujuk, mempengaruhi dalam rangka memotivasi orang lain, sahabat sekalian, memotivasi anak buah kita, memotivasi customer kita, sahabat sekalian. Ini penting sahabat sekalian ya. Jadi yang perlu dipahami sahabat sekalian, hal mendasar dulu, supaya nanti waktu Anda membujuk, mempengaruhi itu bisa efektif. Nah, pada dasarnya manusia itu ya digerakkan oleh namanya faktor ekstrinsik dari luar dirinya, dan faktor intrinsik dari dalam dirinya. Nah, itu dulu ya. Ada ekstrinsik, ada intrinsik pengaruhnya gitu ya. Yang pengaruh nanti kita lihat. Nah, dari dalam maupun dari luar atau dalam dirinya, biasanya orang digerakkan oleh biasanya yang namanya menghindari penderitaan, avoid pains, atau mengejar kesenangan, atau gain pleasure, atau disebutnya reward. Jadi manusia itu digerakkan dua ya, yaitu reward and punishment, sahabat sekalian ya. Nah, tinggal yang menggerakkan ini siapa nih? Yang mempengaruhi siapa? Yang membujuk ini siapa? Nah, bisa pihak luar, bisa pihak dari dalam dirinya. Nah, kalau Anda sebagai seorang leader memotivasi anak buah Anda, berarti Anda sedang berperan dari pihak luar, dari orang tersebut. Nah, menggunakan diri orang ya, anak buah kita begitu ya, dengan cara reward and punishment. Nah, itu dulu. Jadi setiap manusia itu digerakkan dua tombol. Jadi tugas Anda membujuk nanti, mempengaruhi, membantu memencet tombol anak buah Anda, rewardnya atau punishmentnya. Nah, berarti kita mesti terlebih dahulu ya berkomunikasi dulu. Apa yang membuat anak buah Anda menjadi termotivasi, tergerak, faktor apa saja, supaya Anda mengidentifikasi dari luar, dari dalam dirinya gitu ya. Misalnya dia senang sekali dari luar dirinya itu ketika melihat foto anaknya ya, foto orang tuanya, ibunya begitu ya. Nah, kalau sudah tahu, Anda tinggal mainkan membujuknya. Misalnya, bagaimana Anda sekarang bekerja dengan tidak disiplin, Anda bisa dipecat. Anda bisa bayangkan sahabat sekalian, anak buahku begitu ya, ibu Anda bisa menangis melihat anaknya dipecat ya. Nah, itu sahabat sekalian, oh wah, dia melihat wajah ibunya langsung dia terpengaruh, terbujuk, karena dia sudah lama berhubungan dengan ibunya kan gitu, sudah sejak lahir kan gitu ya. Nah, itu dia. Atau wajah anaknya dan seterusnya. Nah, itu teknik. Makanya sahabat sekalian, ini memberikan motivasi ya, tinggal tergantung ya, orang itu lebih suka yang mananya, dari rewardnya or punishmentnya kan begitu ya, dipakai. Nah, tentu kita perlahan-lahan
membujuk, mempengaruhi supaya dia masuk ke dalam ya intrinsik dia. Harusnya dia termotivasi dari dalamnya, punya kesadaran penuh. Nah ini kan butuh waktu. Dia akan melihat Anda, bagaimana Anda berkembang. Jadi Anda harus bekerja keras, berprestasi. Nah kalau Anda leader, ya udah terbukti karena Anda leader. Jadi influence Anda bagus gitu ya, karena Anda memang sudah terbukti jadi manajer, terbukti jadi leader. Jadi anak Anda. Nah kalau Anda ingin sukses seperti saya, contoh saya kerja keras dan seterusnya, terbukti karena sudah leader. Seperti ini ya. Makanya lebih mudah seorang leader itu mempengaruhi anak buahnya karena sudah jelas. Nah memang yang perlu dijaga adalah ya karakter Anda, identitas Anda, supaya jangan sampai dinilai bermasalah kan gitu sebetulnya. Jadi itu teknik memberikan motivasi. Anda berperan sebagai motivator di kantor Anda. Nah kalau di rumah Anda sebagai orang tua motivator ya. Nah ini memang agak sulit karena setiap hari Anda hidup bersama anak Anda, motivasi Anda gitu ya. Kalau Anda malas-malesan gitu ya, nggak semangat dalam hidup, negatif, sudah Anda nggak bisa jadi motivator sama sekali ya orang tua, karena modelnya udah kelihatan. Nah tapi kalau Anda terus berjuang, semangat, itu bisa memberikan inspirasi, bisa membujuk, bisa mempengaruhi anak-anak Anda menjadi role model, menjadi model yang bisa membujuk dan mempengaruhi dirinya sama sekalian. Nah itu sama sekalian ya. Nah itu jadi penting. Nah itu pun juga nanti dalam membujuk juga memotivasi pembelian juga sama ya sekalian ya. Motif pembelian orang lain dalam maksud Anda menjual ya, dalam Anda presentasi kan begitu ya, mainkan dua aja, reward punishment gitu ya. Jadi Anda kombinasikan dengan konsistensi lah gitu ya. Anda pasti suka ya dengan produk-produk yang berkualitas karena Anda ingin nyaman, Anda ingin sukses dan seterusnya. Nah itu kan sedangkan itu teknik namanya reward, dan Anda merasa bahagia. Nah itu teknik menjual dengan teknik reward. Atau Anda bisa menjual teknik namanya punishment. Anda bayangkan ketika Anda pakai produk lain, Anda tidak bisa tidur nyenyak karena Anda ditelepon terus malam hari dari pabrik, karena pabrik Anda terjadi trouble luar biasa. Betapa menderitanya Anda ketika Anda menggunakan produk-produk yang tidak berkualitas. Anda berulang-ulang melelahkan jiwa Anda. Nah itulah gara-gara Anda menggunakan produk-produk yang tidak berkualitas. Akibatnya apa? Anda susah dalam bekerja sama sekalian. Nah oleh karena itu, pilih produk kami supaya Anda lebih sukses dalam berbisnis, dalam usaha Anda. Nah itu dalam teknik menjual. Ya sederhana aja, membujuk, mempengaruhi sahabat sekalian, modalnya dua, reward and punishment. Karena setiap orang itu memang digerakkan dua hal itu, menghindari penderitaan, mengejar satu kesuksesan. Dan dalam diri orang itu dua-duanya ada. Tinggal yang menggerakkan ada dua tadi ya. Ekstrinsik berarti orang lain, dan kedua intrinsik. Nah kita nanti waktu membujuk, mempengaruhi, nah yang tadinya ekstrinsik, kita harus pindahkan supaya dia menjadi kesadaran dirinya, pentingnya apa yang kita sampaikan tersebut. Nah inilah berbagai teknik memberikan namanya pengaruh dengan dasar namanya motivasi. Nah motivasi kita manusia kan ya, memang digerakkan, ada kalau pakai teorinya Maslow begitu ya, ada 5 tingkatan. Ada kebutuhan fisik, kebutuhan dasar gitu ya, membujuk kebutuhan dasar. Makanya ilmu membujuk itu kebutuhan dasar biasanya gitu ya. Ingin cantik, ingin langsung kelihatan begitu ya, fisiologi gitu ya, ingin tampil keren, nah itu membujuk bisa ya. Nah, itu membujuk, memotivasi atau mempengaruhi dengan hal paling mendasar, kebutuhan dasar, itu physical. Yang kedua, membujuk, mempengaruhi, yaitu aspeknya yaitu namanya safety and security. Karena setiap orang butuh yang namanya rasa aman. Ya, rasa aman ya, sehat selalu begitu ya, aman. Nah, itu bisa menggerakkan itu. Yang ketiga, dengan rasa cinta, love and belonging. Rasa dimiliki, rasa memiliki gitu, sosialnya, kebutuhan sosial sama sekali. Ini makanya penting banget. Yang keempat, penghargaan. Butuh penghargaan sama sekalian ya. Nah, penghargaan. Dan terakhir adalah asosiasi diri. Nah ini biasanya kita pakai sama sekalian dalam rangka membujuk, mempengaruhi orang lain. Nah itu sama sekalian. Nah juga di dalam konteks misalnya Anda sedang namanya mau menggerakkan tim Anda menuju cita-cita begitu ya. Yang jelas ya, setiap orang kita akan tanya, kita ingin mencapai namanya target. Nah jelas kan ya, kalau target tercapai, biasanya ini rewardnya, ini punishmentnya. Kalau nggak tercapai, ini punishmentnya. Pasti setiap orang kan
bersemangat. Nah, itu sahabat sekalian ya, namanya menggerakkan sahabat sekalian. Jadi itu pasti Anda bisa, karena sudah Anda alami gitu ya. Nanti aspeknya bisa luas. Jadi sahabat sekalian, ini pentingnya dalam rangka komunikasi, membujuk dan mempengaruhi. Selalu ingat sahabat sekalian untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan informasi tentang pelatihan, persuasion, and closing skill. Sahabat sekalian, dalam tugas Anda sebagai leader, nah khususnya membujuk, mempengaruhi dalam konteksnya pembinaan, pengembangan anak buah Anda. Nah, tentu sahabat sekalian yang perlu dicermati dalam proses namanya coaching counseling, sahabat sekalian, itu ada 5 peran yang Anda akan mainkan nanti waktu Anda mainkan membujuk atau mempengaruhi. Nah, pertama perannya sebagai coach. Sebagai coach itu Anda membujuk dengan mempengaruhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Anda siapkan berbagai pertanyaan supaya anak buah Anda itu terbujuk dan terpengaruhi untuk melakukan sesuatu yang Anda harapkan. Nah, itu ya, coaching, di coach, Anda sebagai coach. Sedangkan peran Anda ketika Anda meng-coach begitu ya, Anda bujuk, Anda pengaruhi, ternyata anak buah Anda tidak mengerti, tidak paham, maka Anda masuk turun ke level kedua, yaitu Anda berperan sebagai trainer. Nah, ini trainer pasti kan membujuk dan mempengaruhi anak buahnya, kan gitu ya, dengan mengajarkan sesuatu, konsep-konsep atau teori-teori atau cara-cara dan sebagainya. Akhirnya anak buah Anda bersedia setelah Anda memaparkan hal-hal penting, sudah lengkap dengan cara-caranya sahabat sekalian ya. Nah, ini penting banget sebagai mengajar sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak terampil menjadi terampil sahabat sekalian. Dan Anda pasti bisa sebagai trainer di sini dalam peran coaching counseling. Nah, kalau tidak bisa juga anak buah Anda tergerak melakukan sesuatu, berarti ada masalah di motivasi. Berarti Anda berperan sebagai motivator, menggerakkan. Tadi ingat ya, motivator ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Hanya 2 yang membuat dia tergerak, terpengaruh, terbujuk, yaitu dengan reward and punishment sahabat sekalian. Nah, itu tinggal seperti sahabat sekalian, dikejar, digerakkan, akhirnya orang terbujuk dan terpengaruh sahabat sekalian. Nah, itu motivator. Nah, ternyata kok nggak bergerak juga, berarti dia ada masalah dalam pribadinya. Nah, Anda berperan turun yang paling dalam, yang dalam di sini ya, sebagai seorang konselor atau terapis, menggali apa saja faktor pribadinya, ya, supaya Anda menggerakkan lagi, membujuk supaya pribadinya menjadi kuat, lebih matang di dalam dunia kerja dan bisa lebih profesional. Akhirnya dia termotivasi kembali, bersedia belajar lagi, akhirnya dia bisa meningkat pengetahuannya. Nah, terakhir, Anda kalau nggak bisa bergerak juga, tidak terpengaruh dan tidak terbujuk, begitu sahabat sekalian, Anda turun paling dasar, yaitu pendekatannya sebagai peran spiritual, tokoh spiritual. Nah, Anda bisa berdoa bersama, bicara tentang spiritualitas seperti itu ya. Nah, ini membujuk dengan cara pendekatan spiritual sahabat sekalian. Nah, ini yang bisa Anda gerakan sahabat sekalian. Oleh karena sahabat sekalian, di dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, peran sebagai leader untuk membujuk, mempengaruhi harus dan pasti bisa. Nah, pertama sahabat sekalian harus terlebih dahulu yang saya paparkan, sebagai leader membuat pemetaan anak buah Anda. Anak buah Anda nih, kalau Anda menggunakan situational leadership, jadi petakan anak buah Anda di S1, S2, S3, S4. Nanti Anda bisa lihat video saya lain tentang leadership. Ini sekali sahabat ya, tentang model leadership ini. Setelah Anda tahu peletakannya, yaitu apa saja dasarnya meletakkan anak buah Anda di grade S1, S2, S3, S4 adalah kompetensinya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, mencapai targetnya, hobinya, minatnya, kepribadian, dan seterusnya. Nah, ini dasar kita di dalam nanti pengembangan dan rangka membujuk dan pengaruh supaya anak buah Anda meningkat tentunya dari S1 pindah ke S2, S3, S4. Kalau S1 itu masih baru masuk, baru belajar, perlu dikembangkan, perlu dibujuk, dipengaruhi supaya dia bertumbuh pengetahuannya. Kalau udah S2 dia, nah ini menggunakan teknik reward and punishment, dia sudah mengerti, tinggal kita gerakan pencapaian targetnya. Kalau S3 sudah lebih rasional sekalian ya, jadi dibujuk, dipengaruhi dengan cara-cara lebih rasional. Nah, yang keempat sudah dipercaya, tinggal dipromosi, siap menjabatan. Nah, di sini sahabat sekalian, dalam proses tadi situasinya, Anda bisa menggerakkan lagi dengan sifatnya transaksional leadership di sini ya, bertransaksi, membujuk, mempengaruhinya. Nah, tentu nanti tahapan paling ideal adalah tahapan nama transformational leadership sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat sekalian,
Anda sekarang memahami bahwa kemampuan komunikasi membujuk dan mempengaruhi itu penting bagi setiap profesional atau juga sebagai seorang entrepreneur. Supaya apa? Tujuan Anda lebih mudah tercapai. Dengan tadi memahami kepribadiannya, cara-caranya, membujuk seperti apa. Semoga Anda bisa terus mengembangkan diri Anda dan Anda makin mahir di dalam membujuk dan mempengaruhi orang lain, supaya Anda sukses dengan cara menolong orang lain. God bless you.